العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari yang cerah ini. Kita masih sama-sama diberikan taufik dan hidayah untuk bisa terus istiqomah di majlis kita yang mulia, majlis burdah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pandang hati kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa terus istiqomah di majlis ini. Karena hadirnya kita di majlis bukan kemauan kita. Hadirnya kita di tempat mulia seperti ini bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi kita Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khair, orang yang Allah kehendaki akan kebaikan yang besar, yufaqihu fiddin, Allah jadikan ia orang yang faqih dalam agamanya. Ya, jadi Allah yang punya irada, Allah yang punya kehendak, ya. Bukan saya, bukan antum. Kalau kehendak saya pengen yang ngaji istiqomah kan gitu ya. Cuman ya mukallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Hati berbolak-balik ya. Lagi giliran demen, lagi enggak demen, lagi giro, lagi bosan. Itu namanya nafsu ya. Namanya apa? Nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah sampai kita dijemput Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita hormati yang mulia guru kita bersama Mukarram Ustaz Zaki Mubarak, matsa'anallah bituli hayatih. Yang kita hormati ayahanda Bapak RT kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Hidayat, matsa'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi ulumihi. Amin. Mudah-mudahan beliau disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebagaimana ucapan saya tadi ya, kita di sini ini adalah rahmat dari Allah ya. Kalau kita pengen lihat bagaimana sorga, lihat tamannya. Ya, wa hadza ya riyad raudhah min riyadil jannah. Inilah taman-taman surga gitu. Ya, makanya kita harus bergembira, bersyukur bagaimanapun kondisinya masih bisa istiqomah ngaji. Di tengah yang lain sudah pada luntur ininya semangatnya. Kita doakanlah teman-teman kita yang lagi di luar, yang udah kendor semangatnya, Allah berikan semangat lagi, berikan taufik hidayah lagi biar istiqomah ngajinya. Amin ya rabbal alamin. Karena yang namanya urusan tuh bukan awalnya tapi akhirnya. Ya. Al umur bi khawatimiha. Segala urusan tuh bergantung akhirnya. Ini majlis juga sama. Kita yang bikin, kita yang bentuk, kita yang istiqomah. Karena kita tuan rumahnya. Ya. Jadi kalau kita bikin majlis, kita bikin taklim, yang sulit mempertahankannya. Bikinnya gampang tinggal bikin surat, ngundang RT, ngundang guru, ngundang jamaah, datang semua, belum tentu bisa istiqomah. Ya, maka sekali lagi saya katakan yang istiqomah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kembali daripada kajian burdah kita. di mana kita sudah masuk kepada bagian yang kedua daripada qasidah burdah.
Qala al-Imam Al-Busiri rahimahullahu taala wa adama naf'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala fa inna ammarati bisu'i ma ta'adat min jahliha binadhirish syaibi wal harami. Apa kata Imam Busiri? Fa inna ammarati bisu, sesungguhnya nafsu ammarah bisuku matta'adat, tidak bisa menerima nasihat. Min jahliha, karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya. Binadhiris syaibi, dengan teguran dari ubanku, wal harami, dan teguran dari umurku, ketuaanku. Jadi kemarin kan di qasidah sebelumnya, di nazam sebelumnya, bahwasanya Imam Busiri udah dikasih nasihat sama ubannya, bahwasanya beliau sudah punya uban tuh. Itu nasihat tuh, uban kita punya itu uban kita nasihat. Jadi kalau kita udah punya uban, itu namanya apa? Nasihat ya. Dalam kitab Muqasyafatul Qulub ada salah seorang nabi, kalau nggak salah Nabi Nuh. Nabi Nuh pernah berkata kepada Allah, ya Allah, jangan wafatkanlah aku kecuali engkau sudah utus utusan kepadaku. Nabi Nuh request nih ya, kalau mau meninggal kasih kabar dulu gitu. Ketika beberapa lama setelah itu datang malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Kata malaikat Israel, ya Nabi Allah Nuh, sekarang saya pengen cabut nyawamu gitu. Nabi Nuh protes. Apa protesnya? Ya Allah, kan saya kemarin bilang kalau mau nyabut nyawa saya, tolong utus 3 utusan dulu, jangan main cabut-cabut aja. Apa kata Allah? Ya Nuh, aku sudah utus utusan kepadamu. Ya. 3 malah. Berapa? 3. Aku utus utusanku yang pertama, yaitu lemah. Ya, ketika orang sudah mulai tua, fisik sudah mulai lemah, itu utusan Allah ngingetin bahwa ente pengen mati. Yang kedua, Allah utus tua. Allah utus tua tuh ya. Udah mulai sakit-sakitan. Yang ketiga, Allah utus yang namanya uban. Nah itu. Jadi kalau udah ada yang ubannya, siap tuh. Mana yang ada yang uban di sini? Ya. Siap-siap tuh bikin surat wasiat tuh ya. Tapi jangan salah ya, mati nggak kenal umur. Ya, kemarin salah seorang anak kiai besar ya, namanya Ustadz Amer ya, beliau dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan husnul khatimah, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu umurnya muda, mungkin baru 21 ya, 21, masya Allah. Ya, umur 21, baru kawin 6 bulan. Ente belum kawin, mendingan dia 21 udah kawin tuh. Tapi memang namanya umur nggak kenal usia, meninggal tuh. Ya. Maka kita yang muda-muda jangan santai-santai aja. Ya. Tenang, kok gampang. Kata Ustadz, yang penting ujungnya. Ya Rinda, tengah-tengahnya maksiat nggak apa-apa, yang penting ujungnya. Akhirnya dia ntar gampang, 60 gue taubat. 60 gue taubat. Belum sampai umurnya 60. Meninggal dunia. Itu namanya setan kerjaannya. Apa namanya? Taswif ya. Setan selalu menunda-nunda kebaikan kita ya. Kalau bahasa Arabnya namanya taswif. Apa taswif? Kalau kata kita ntar. Dalam hati begini, pengen sholat duha. Kata setan, ntar aja, lu masih muda, lu nikmatin dulu dah, nongkrong main tuh. Aku pengen puasa, ntar aja, nanti udah tuaan dikit, masih muda, lu masih kuat jalan-jalan. Aku pengen ngaji, pengen istiqomah, pengen ntar aja, ntar terus. Tuh, setan kerjaannya yusawwifun nas, ya, membuat orang menunda-nunda amalnya. Tuh, ya. Padahal umur kagak ada yang tahu tuh ya. Nah, jadi demikian tuh ya. Fa inna ammarati. Nah, kalimat fa di sini ya. Di dalam bahasa Arab fa bisa bermakna lit ta'lil ya. Fa inna.
karena sesungguhnya tuh ya, maknanya karena sesungguhnya. Ammarati bisu, ada kalimat yang dibuang tuh, fa innan nafsa ammarah bisu, asalnya gitu. Jadi ammarati ya itu merujuk kepada makna ammarah, nafsu ammarah bisu, yaitu kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf suatu hari Allah uji. Ujian Nabi Yusuf nih, ujian orang ganteng ya. Ujian orang ganteng ya. Kenjam nih masyaallah ujiannya luar biasa. Apa ujiannya? Ujiannya cewek. Orang ganteng ujiannya cewek. Yang kita bingung orang jelek ujiannya cewek. Lah kita bingung ya. Lah gimana cewek mau dia kalau orang ganteng ujiannya cewek. Ya. Ini buat yang ganteng banyak nih. Kelihatan dari sini yang ganteng-ganteng, yang jelek nyebar. Enggak ada yang jelek. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Ente kalau pada putih-putih ada yang ngeri ente jadi bintang film FTV entar. Makanya Allah kasih sawo mateng. Ya, main layanganmu di atas itu. Ya. Jadi ujian Nabi Yusuf apa tadi? Perempuan. Diuji sama perempuan. Ya, sampai dikisahkan Nabi Yusuf alaihissalam dihadapkan dengan seorang istri raja. Namanya siapa? Zulaikha namanya. Kalau di kita Zulaikha ya. Ini Zulaikha ini konon katanya ada yang mengatakan dalam beberapa tafsir ya, wallahu alam inta Israiliyat nanti ujungnya menikah dengan Nabi Yusuf ya. Ada yang mengatakan menikah di ujungnya. Nabi Yusuf jadi pembantu di kerajaan. Akhirnya demen nih perempuan, nih istri raja demen karena ketampanannya Nabi Yusuf gitu. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dijebak, ditutup semua pintu. Ketika udah rapi, pintu ketutup semua, itu perempuan menawarkan diri kepada Nabi Yusuf. Bahkan saking nafsunya dikejar-kejar sama itu perempuan. Ditarik bajunya Nabi Yusuf sampai sobek gitu ya. Nah kemudian datanglah raja, intinya ngegep nih bahasa kitanya ngegep, bahasa ini apa ya? Mergokin, dipergokin. Akhirnya apa? Sang istri raja ini gengsi, masa istri raja pengen merkosa pembantunya, gitu. Nabi Yusuf bilang, oh saya enggak ngapa-ngapain. Kalau mau lihat baju saya sobek depan apa belakang. Kalau depan berarti saya yang pengen merkosa. Kalau belakang berarti saya yang dikejar-kejar. Karena memang gengsi, beliau katakan ya, bahwasanya begitu, as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih kusukai ya. Nah ada kalimat yang yang populer itu, wa ma ubarri'u nafsi, kata beliau, aku tidak berlepas diri dari nafsu, fa innan nafsa la ammaratum bisu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Artinya seorang nabi aja kagak merasa bahwa dia berlepas dari nafsu. Artinya nabi juga punya nafsu dan nabi pakai nafsu. Ya. Bagaimana dengan kita? Bahkan beliau katakan fa innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu dasarnya ammarah, selalu memerintahkan, menyuruh kepada perbuatan yang yang buruk. Illa ma rahima rabbi. Ada qaidnya nih, ada mustasnanya, ada istisnanya. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang sudah dirahmati oleh Tuhanku. Nah, makanya dari situlah nafsu terbagi dua secara garis besar. Nafsu apa ya? Nafsu yang dirahmati Allah dan nafsu yang tidak dirahmati Allah. Tuh. Nafsul anbiya, nafsu yang dirahmati Allah. Nafsu kita nafsu yang belum dirahmati Allah. Maka kalau kita sering dengar itu sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari suka ada bisikan tuh. Pernah dengar gak bisikan? Emang ngaji nih, ya, angin kenceng banget. Udah gerimis-gerimis, dah ada yang bisik dah. Libur kayaknya libur. Satpari sakit, kemarin gue liat statusnya kayaknya sakit. Libur aja. Ada suara tuh yang bisik-bisikin kita. Dah main aja ke wow, ramean di wow tuh. Ya. Akhirnya keikut nafsu, akhirnya apa? Jalan tuh, ya. Ya. Jadi nafsu tuh kayak begitu. Nafsu yang belum dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nafsu yang dirahmati Allah, nafsunya para anbiya,
nafsunya para aulia, maka yang muncul adalah ilham dari Allah. Yang muncul adalah bisikan rahmat. Yang muncul adalah ilmu. Yang muncul adalah husnuzon. Tuh yang muncul dari apa? Nafsu yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu kalimat ya Nabi Yusuf alaihissalam ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Ya. Nah, sehingga ulama membagi nafsu menjadi 7. Ya, tulis yang pertama nafsu ammarah bisu'. Ya. Nafsu ammarah bisu'. Ya. Ini nafsu ammarah bisu' dikatakan di sini ya adalah nafsu ammarah. Kalimat ammarah asal katanya isim fa'il amir ya. Amaro ya'muru amron wa ma'maron fahuwa amir. Kata amir maknanya orang yang nyuruh. Dijadikan bentuk mubalaghah jadi ammar, ammarun. Dijadikan bentuk mubalaghah lagi dipakai entak marbutoh jadi ammarah. Diterjemahkan ke dalam bahasa kita, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi amarah. Nafsu amarah. Asalnya bahasa apa itu? Bahasa Arab. Nafsunya bahasa Arab, amarahnya bahasa Arab ya tuh. Jadi kita nggak boleh belagu ya sama orang Arab. Orang Arab banyak bahasanya kita pakai. Ya. Hadroh, ini hadroh bahasa apa? Hah? Arab. Hampir rebana tuh. Rebana bahasa Arab. Ya Rabbana tarafna. Rebana apa rebana? Rabbana apa Rabbana? Tuhan kita. Wah Tuhan ente itu berarti itu musyrik ente. Tuhan ente dipukul-pukul Rabbana. Ya, jelas paham? Jadi nafsu ammarah bisu adalah nafsu yang menyuruh seseorang kepada keburukan. Tuh ya. Ini dalam kitab Syarah Burda dikatakan wahiyallati tamilu ila tabi'ati badaniyah, yaitu nafsu yang condong kepada tabiat badan. Wa ta'muru bil ladzat wasyahawatil hissiyah, dan selalu menyuruh kepada kelezatan dan syahwat hissiyah. Ya, jadi nafsu makan tuh ya. Nafsu kawin itu dari sini munculnya. Ya. Wa tajzibul qalba ilal jihati sufliyah, dan menarik hati kepada sisi kerendahan. Jadi yang orang-orang zina, orang-orang mabok, orang-orang maksiat itu yang dorong nafsu apa? Ammarah. Tuh, selalu mendorong kepada perbuatan yang tercela. Tuh. Ya. Li'annaha mabda'ul kibir wal hiris wasyahwah wal hasad wal ghadab wal bukhul wal hikd. Karena nafsu inilah sumber daripada kesombongan. Wal hiris keserakahan. Wasyahwat ya syahwat, wal hasad kedengkian, wal ghadab emosi, wal bukhul pelit, wal hikd dendam. Tuh ya, itu semua munculnya dari nafsu ammarah bisu. Tuh ya. Nah, kalau seseorang bermujahadah, dia mujahadah, latihan ya. Maka nafsunya naik kepada nafsu yang kedua, yakni an-nafsul lawamah, nafsu yang sering mencela. Asalnya laimun, laim, ya. Lama yalumu laumah, fahuwa laim mencela. Dijadikan mubalaghah lawam, dijadikan mubalaghah lagi lebih tinggi lawamah, nafsu yang suka mencela. Nafsu siapa ini? Ya. Nafsu apa ini? Adalah nafsu yang tanawwarat binuril qalbi. Tuh. Nafsu yang telah tersinari dengan cahaya hati. Tuh. Jadi nafsunya udah mulai bagus nih. Fatuti'ul aqilah taratan wa ta'si ukhra. Nah, kadang-kadang ini nafsu ngikutin akal, kadang-kadang dia kagak ngikutin. Ya, jadi kadang bener, kadang kagak. Itu ya. Pagi beriman, sore lupa lagi. Malam beriman, pagi kafir lagi. Itu. Ini udah mulai naik nih. Masih di imannya, masih bener. Tuh. Summa tandam, abis dia nggak benar, dia maksiat, nyesel dia.
fatalumu nafsaha, dia nyela dirinya sendiri. Lu ngapa sih begitu? Aturan jangan begitu, kasihan anak perawan orang. Ntar kan lu juga punya anak tuh. Itu yang ngomong siapa tuh? Nafsu. Namanya nafsu apa? Lawamah tuh. Wahia manba'un nadamah. Nah, nafsu lawamah ini adalah tempat munculnya penyesalan tuh ya. Lalu yang ketiga, an-nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Ini nih udah mulai agak sempurna ya. Apa ya nafsul mutmainnah yang dikatakan dalam Al-Qur'an? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu wahai ya jiwa yang tenang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke Allah dalam keadaan redha dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau wahai hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini orang yang sudah sampai kepada nafsu ini insyaallah min ahlil jannah. Mudah-mudahan kita termasuknya. Amin ya rabbal alamin. Apa nafsul mutmainnah dikatakan di sini? Wahiyallati tanawwarat binuril qalbi. Itu. Nafsu ini adalah nafsu yang telah tersinari dengan cahaya hati. Hatta takhallat an sifati haddamimah, sampai ia kosong dari sifat yang tercela. Wa takhallaqat bil akhlaqil hamidah, dan telah berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Udah mulai bagus nih ya. Warabiah yang keempat, ada nafsu namanya nafsul mulhamah. Apa itu nafsul mulhamah? Lebih tinggi lagi dari nafsu mutmainnah. Wahiyallati alhamahallah al-ilma wat tawadu'a wal ghana'ata was sakhawata. Adalah nafsu yang Allah berikan ilham berupa ilmu. Allah berikan ilham berupa ketawaduan, sifat qanaah dan kedermawanan. Tuh. Falida kanat manba'as sabri wat tahammuli wasyukri. Oleh karena itu inilah nafsu yang menjadi sumber kesabaran, tahammul ya, sanggup menahan beban, wasyukur kesyukuran tuh ya. Nah, jadi kalau orang sudah sampai maqam ini, nanti Allah kasih ilham tuh, ilmu tuh. Kadang-kadang kita nggak tahu kok kita tiba-tiba bisa mikir begitu. Ada sesuatu yang muncul di otak kita. Nah, itu namanya ilham. Ya, bukan ilham yang ini bukan ya. Iam tuh. Ya kita lengkap nih, di majelis kita ada ilham, ada wahyu gitu. Tinggal nabinya doang belum ada. Ya wahyu kira-kira. Yang kelima namanya nafsur radiyah. Nafsur radiyah, nafsu yang redha. Wahiyallati radhiyallahu taala anha, itu nafsu yang diridai Allah. Ya. Wa yadhhar fiha atharu ridahu taala. Maka orang yang sudah sampai maqam ini nampak padanya efek dari redhonya Allah. Apa itu? Karomah. Allah kasih karomah ya. Orang yang sudah sampai nih maqam radiyah ini punya karomah ya. Apalagi Allah kasih ikhlas ya, ikhlas. Dan Allah kasih ini orang zikir, senantiasa ingat ameh Allah ya. Jadi kalau orang sudah sampai maqam ini muncul karomah tuh ya. Karomah jangan mikirin bisa terbang. Karomah bukan hanya jalan di air. Kalau jalan di air, Dedek juga jalan di air kalau banjir sini ngerobok namanya. Ya, karomah itu apa? Istiqomah. Karomah itu apa? Kita takwa sama Allah tuh karomah. Ya. Makanya saya katakan tadi, ini yang mahal. Ya. Ente kita ini semua beribadah karena apa? Ya. Kalau kita beribadah karena sesuatu yang kita senang, ntar kita berhenti kalau udah nggak senang. Ya. Ente nikah sama bini ente, apa niatnya? Nyari kenikmatan. Kalau udah nggak nikmat, ente tinggal tuh bini ente. Ya. Tapi orang yang beribadah kepada Allah bukan karena kenikmatan, dia akan tetap istiqomah. Ya. Makanya alhamdulillah, saya ngaji dengan guru-guru saya. Sini tahunan ya. Duduk bersama guru, ngaji dengan guru. Hanya mandang guru cukup buat saya. Terlebih dikasih ilmu, bonus buat saya. Dikasih doa, lebih bonus lagi.
Kenapa? Saya nggak nyari enak ngaji sama guru, karena yang namanya ngaji nggak ada yang enak. Yang namanya ngaji kita melawan nafsu kita, itu namanya ngaji. Kalau ngaji hanya sekedar duduk, dengar ceramah, ketawa-ketawa, itu bukan ngaji, itu nyari kenikmatan diri, nyari kesenangan diri, itu nggak bakal bertahan lama. Maka saya katakan ini majelis kalau dibangun dengan takwa, dibangun dengan ilmu, insya Allah awet bertahun. Tapi kalau kita bangun ini majelis hanya sekedar kita pengen nyari kenikmatan, ya, ngaji nggak begitu. Ya, justru malah sebaliknya. Kita didik nafsu kita untuk bisa terus bahagia, terus senang, enak maupun nggak enaknya. Itu ya. Jelas paham? Nah itu cara ngedidik nafsu kita menjadi nafsu yang radiyah. Kalimat radiyah nih orang redo sama Allah. Kita sama orang tua, ya kudu redo. Begitupun ntar kalau kita redo sama orang tua redo sama kita. Ya. Jadi belajarlah untuk ikhlas. Belajarlah untuk redo, maka nanti kita akan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau untuk sampai makom ini begitu tuh. Yang keenam, nafsul mardiyah, nafsu yang diridhoi. Nah, kalau tadi nafsu yang redo, ya. Apa itu nafsu itu? Wahiyallati radiyat anillah, yaitu nafsu yang sudah redo terhadap Allah tuh. Wa yatruk fihal karomat. Nah, ini nafsu udah ninggalin karomah tuh. Kalau tadi masih di radiyah, nafsunya masih suka karomah. Ya, kalau bahasa kata kita wirid. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wirid. Ya. Subhanallah, subhanallah. Sampai Allah kasih kita baca doa makbul. Ya. Kita bacain air buat orang gobul, baik sembuh. Ya. Orang kesurupan kita kasih air, setannya kabur. Oh, buka pelang dah, doa dibuka pelang jidan air waktu. Nah, orang udah punya karomah kayak gitu, ya biasanya lanjut apa malah jadi profesi biasanya. Ya, enak udah ya, tinggal duduk, datang orang, Pak Ustadz, anak saya sakit, udah sini airnya, mang cepet. Datang orang, Ustadz, dagangan saya kurang laku, sini airnya, gocap, gitu. Pak Ustadz saya lagi mau tender ini doain biar menang, ya saya doain menang, dah cepet 1 juta tender gede, enak udah nyaman udah begitu aja udah, nggak melanjutkan perjalanannya. Anda dengar dulu ada salah seorang habaib, ya habib besar ya, insyaallah pondoknya itu santrinya 15.000, insyaallah santrinya berapa ya, 15.000, namanya Habib Segaf bin Mahdi, ya orang Parung Bogor, ya almarhum Allah yarham, ya mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau. Beliau itu Anda dapat kisah dari Kiai Hamid, ya. Jadi belajar dengan gurunya Mbah Muslih Meranggen. Mbah Muslih Meranggen ini mursyidnya Kiai Hamid, gurunya Kiai Hamid, dan gurunya Habib Segaf juga, dan gurunya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. 3 muridnya. Di antara muridnya. Nah, ketika belajar dengan Mbah Muslih belum selesai nih. Habib Segaf belum selesai, torekohnya belum selesai. Ya. Masih di tahap sekian gitu. Nah, ketika pulang, Habib Segaf ini meneruskan torekohnya, melanjutkan sama Kiai Hamid sampai selesai. Tuh ya. Paham sampai selesai? Sampai tamat. Ini pelajaran buat kita. Apa pelajarannya? Tuh, Habib Segaf Masya Allah, orang sudah hormatin, orang sudah muliakan. Jangankan Habib punya ilmu, Habib nggak punya ilmu, orang sudah muliain. Nah ini sudah punya ilmu, sudah luar biasa, masih nerusin sampai hatam, sampai tamat, ya. Sampai selesai, diterusin belajarnya. Nah ini kayak tadi nih, ketika kita semua nanti sudah sampai pada makom tertentu, maka jangan berhenti sampai situ, naikin terus, ya. Jam nih kan jual cupang gitu, makomnya makom seller kan, penjual, naikin makomnya agen gitu, ya. Udah jadi agen, naikin lagi, bosnya agen tuh naik. Udah paling tingginya jadi cupang filosofi. Wah, insyaallah. Kemarin ya gitu. Ya. Jadi kalau menjam bukan jual sekedar jual cupang, tapi tahu filosofi cupang. Tuh, Masya Allah. Tinggi, filsafat, udah ahli filsafat cupang udah nih. Ya.
Orang kan kalau ngopi juga ada makomnya. Ngopi di warkop, ngopi ABC, cappuccino, mochaccino. Naikkan dikit, naik makom nih, ngopinya di sana, ya. Bukan. Oh lagi. Oh dekat Blok M tuh namanya. Hah? Blok M McD situ tuh apa namanya? Hah? Itu. Apa sih namanya? Melawai. Tukang kacamata tuh. Senopati situ. Senopati itu. Nongkrong situ buat orang-orang kaya. Ya. Yang kalau ngopi dikasih ilmu. Saya pernah ngopi dulu. Ngopi namanya black white, harga 30.000. Insyaallah 30.000 black white. Jadi kalau pakai bahasa Inggris mahalan dikit ya. Dikasih lo kalau ngopi warung tuh ampasnya doang tuh. Itu ampas jagung katanya dikata gitu gitu. Ya. Kalau ngopi saset yang warung tuh dikata itu ampas jagung bukan kopi katanya gitu. Oh berarti ini magomnya tinggian lagi nih. Kalau mau ngopi lama dibikin dulu kopinya itu. Sampai muncul namanya apa? Filosofi kopi gitu. Jadi makin tinggi terus. Nah sama nih, kita belajar agama pun sama. Dari mulai syariatnya, belajar akidahnya, belajar fikihnya, belajar tauhidnya, belajar tasawufnya, pelajarin itu semua wajib. Belajar air dulu, belajar sholat dulu, belajar zakat, belajar puasa, belajar haji, lalu belajar yang orang masjid pelajarin. Sampai naik kita pelajaran tasawuf, belajar sabar, belajar ikhlas, belajar waro, belajar syukur, belajar qanaah, belajar tawakal, belajar tauhid, semua kita pelajarin. Udah hatam ilmu syariat, naik ke ilmu apa? Thariqat. Tuh. Di thariqat kita belajar khirqah, di thariqat kita belajar ilbas, kita belajar ini itu tentang thariqat macam-macam. Naiklah kita ke ilmu hakikat. Ya. Terus naik terus sampai ilmu hakikat, sampai naik ke ilmu makrifat tuh ya. Nah, jadi jangan pernah merasa puas ya. Belajar nahu gitu juga, belajar nahu jurumiyah. Naik lagi belajar mukhtasar jiddan. Naik lagi belajar ya apa namanya? Kita tuhfatus saniyah. Belajar lagi kitab Syarah Asmawi, Hasyiah Asmawi. Belajar lagi kitab Qatrun Nada, belajar lagi syarahnya, belajar lagi alfiyahnya, belajar lagi syarah alfiyah, belajar lagi mughni, belajar lagi khosois, terus sampai nggak ada batasnya, terus belajar. Ya. Nah sampai itu sama gitu juga, nafsu gitu juga. Orang-orang yang sudah sampai kepada nafsu mardiyah, yatrukul karomat, mereka ninggalin karomah, udah. Ya. Jadi udah nggak lagi tuh main yang namanya sakti-sakti ya. Kalau kita kan kadang-kadang demen banget tuh kalau nongkrong sama orang sakti. Ya. Orang yang suka tebak-tebakan nih. Ya Ustaz. Tolong dong bacain aneh, bacain aneh. Lu jelek dah pokoknya. Enggak usah gue bacain. Ada orang gitu kan, aneh punya murid ngaji di mah ya. Ngaji hikam. Kalau hikam kan orang sudah belajar hikam berarti ilahi anta maksudi wa ridwa kama bidah. Cari Allah aja udah, enggak usah cari sesuatu dari Allah. Dicerita Ustaz saya lagi deketnya sama orang. Ini orang sakti Ustaz. Dia tahu orangnya gimana, dia tahu aneh gimana, dia tahu begini. Pokoknya omongan dia banyak yang terjadi. Wow. Dia kadang lagi duduk bisa ngambil benda goib. Apa delima. Wow. Merah delima. Saya bilang ini ente ngaji mana berapa lama? Udah 10 tahun. Ya Allah ente udah 10 tahun ngaji mana masih nyari sakti-sakti, nggak perlu sakti. Orang kalau nyari sakti saya tanya masuk kuburan digebuk malaikat mempan nggak? Apa kebal gitu? Pasti pukul malaikat tukuh tekbal nih. Anak SMA mana nih? Dipukul malaikat tekbal. Malaikat nggak bisa. Tetap yang namanya orang sakti meninggal mati dalam kubur disiksa malah ikat. Buat apa kesaktian ya. Jadi kalau orang ngaji udah lama mau nyari sakti juga namanya turun kelas namanya ya. Kalau orang awam gitu kali zaman dulu, zaman kiai dulu narik santri pakai kesaktian. Zaman dulu banyak Belanda. Saban lewat Belanda bawa beceng, bawa tembakan. Nah orang dulu dikasih ilmu sakti, gira nggak?
Girang biar kalau ngaji ketembak Belanda kagak nempan. Zaman dulu. Nah zaman sekarang siapa yang mau nembak? Nggak ditembak pules duluan gitu. Belum ditembak Belanda udah pules di kamar. Kita nih nggak ada ujiannya ngaji. Zaman PKI dulu guru-guru kita kalau mau ngaji ngumpetin kitab. Habib Ali Jufri cerita, ya Habib Umar tuh di zaman itu, di zaman PKI, itu mereka mau ngaji ngumpetin kitab di badannya, saking nggak bolehnya ngaji zaman itu. Sampai Habib Salim bin Umar bin Abdullah Syatiri, beliau sempat diseksa oleh orang PKI di sana di Yaman, bukan di sini. Namanya Syuyu'i kalau di sana. Nah kita nggak ada ujiannya ngaji, tinggal ngaji, belajar tinggal belajar, nggak bisa live streaming, ya Allah nggak juga. Fabi ayyi ala'i rabbikum hatukaziba. Nikmat mana yang ente dustain? Udah dikasih nikmat Allah, dikasih gampang hidup, cuman Allah minta seminggu sekali ente ngaji, ya. Seminggu sekali sholat Jumat masih kagak juga. Nauzubillah, inna adzabi la syadid itu, ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, orang-orang yang sudah sampai magam, ya, itu nafsu mardiyah, itu meninggalkan karamah tuh. Wa ya'rif fiha Allah ta'ala haqqa ma'rifatih, dan dia kenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, ya. Wasabiah, langsung masuk ke nafsu yang ketujuh, yaitu nafsu kamilah. Nafsu apa ya? Kamilah tuh. Apa itu nafsu kamilah? Yaitu nafsu wahiyal lati maqamul asr bainallah wa bainaha. Nah, itu udah ada rahasia di antara dia dengan di antara Allah. Nah, tuh. Nafsu yang pertama, ya, nafsu yang pertama kata ulama, nafsu ammarah bisu itu, tulis nafsunya orang kafir, nafsunya setan, nafsunya orang fasik, ya. Nafsu yang selalu nyuruh yang buruk, nafsunya apa namanya? Orang kafir, nafsunya setan, nafsunya orang fasik, ya. Kalau kita ini kayak kita nih ya, kayaknya masih lawamah dah ya. Kadang baik, kadang nggak baik gitu. Pas nggak baik nyesel dah. Lu ngapa sih? Ya Allah, sabar dikit. Nah itu kayaknya kita di lawamah nih. Nah tulis yang kedua, nafsu lawamah itu nafsunya orang-orang mukmin yang fasik, orang mukmin yang suka kadang-kadang maksiat gitu. Pulang ngaji ke mall gitu, cuci mata katanya. Ya seri pahalanya. Habis ngaji bordah ke wow kan gitu ya, impas. Udah mana dilihat yang lain, lihat laki lagi. dosa iya, untung kagak itu. Saat emang kalau kita ngeliat laki dosa kalau niatin nafsu dosa. Jam lihat jidan gitu, nafsu jam ente jidan dosa. Ya. Misalnya megang tangan Ujang gitu, nafsu dosa, ya. Makanya ada namanya amrod. Dalam kitab fikih ada namanya amrod. Amrod itu laki-laki kagak berkumis, kagak berjenggot. Ya, kayak Ujang tuh gitu, kagak berkumis, kagak berjenggot tuh. Lebih tepatnya kayak orang-orang Korea lah gitu ya, opa-opa tuh. Itu bahaya itu. Ya. Ntar Anda diserang BTS nih kan. Army. Ya. Yang ketiga nafsu lawamah. Nafsu mutmainnah. Siapa ini nafsu mutmainnah? Nafsunya muta'allimin al-amilin. Nafsunya para pelajar yang mengamalkan ilmunya. Nah, ini kita nih santri tuh. Insyaallah nafsunya mutmainnah. Dan nafsu ya mulhamah. Nafsu yang dapat ilham. Siapa itu? Nafsunya para muallimin al-amilin, para guru-guru yang mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmunya itu. Kemudian yang kelima nafsu radiyah, ya, nafsu radiyah. Siapa itu? Nafsunya wali yang mulia, para aulia, nafsunya aulia. Yang keenam nafsu mardiyah, nafsunya orang-orang arif billah, ya, orang-orang yang arif billah. Yang ketujuh nafsu kamilah, nafsunya para nabi dan rasul. Nah itu ya. Nah jadi nafsu pembagian ada 7. Ulang, yang pertama apa tadi? Ammarah bisu. Yang kedua lawamah. Yang ketiga mutmainnah. Yang keempat mulhamah. Yang kelima radiyah. Yang keenam mardiyah. Yang ketujuh
kamilah. Nafsu amarah bisu, nafsunya siapa? Orang kafir, setan dan orang fasik. Nafsu lawamah, nafsunya orang fasik. Nafsu mutmainnah, nafsu pelajar yang mengamalkan ilmu. Nafsu mulhamah, nafsu para pengajar yang mengamalkan ilmu. Nafsu radiyah, nafsu para wali. Nafsul mardiyah, nafsu para arif billah. Dan nafsul kamilah, nafsunya para nabi dan rasul. Nah ini penting kita bahas ya. Sebenarnya nafsu itu apa? Nafsu itu apa? Apa yang disebut dengan nafsu? Kalau kata kita, nafsu itu kepengenan gitu ya. Sebenarnya salah. Tulis nafsu adalah ya. Ada beberapa ta'rif di sini. Nafsu adalah jismun latifun, bagian diri manusia yang halus, nuroniyun, yang bersifat cahaya, asalnya nur ya, bukan jasad, nur. Yasri fil badan, yang berjalan di badan kita, itu namanya nafs ya. Di mana letaknya? Ada yang mengatakan menurut atibba fi janibil aisar minal qalb, di bagian kiri dari dada atau jantung ya. Ada lagi yang mengatakan al-ajsam al-asliyah, nafs itu adalah jasad kita yang asli ya. Diri kita yang asli. Jadi diri kita ini terbagi 4 kata Imam Ghazali. Yang pertama tulis akal, yang kedua ruh, yang ketiga nafs, yang keempat qalb. Akal, ruh, nafs, qalb, qalbun. 4 ya. Ulang apa? Akal, ruh, nafs, qalb ya. Di mana letaknya akal? Ya. Akal umumnya orang kalau ngomongin akal di mana? Ya, sini. Ya. Ya. Ustaz, kalau saya puyeng, saya boleh gak copotin pala saya? Iya, boleh aja. Pala ente kayak pala Barbie, bisa dicopot-copot. Akal tempatnya bukan di otak. Ya. Walaupun umumnya orang ketika bicarain akal itu bicaranya di mana? Otak. Ya. Yang kedua hati, di mana hati? Hati di sini. Ya. Nah, ruh. Nah, ini dia nih. Di mana ruh, letak ruh? Ya, ini. Kita bingung ya, ruh itu di mana gitu. Ya. Ada yang mengatakan ya ruh di dalam diri kita. La ya'rifu makanahu, enggak ada yang tahu tempatnya di mana. Ya, gitu. Udah melebur dia. Nah, adapun nafs itu adalah diri kita yang asli. Ya, bagian dalam diri kita yang asli itulah nafs. Makanya kalau misalnya kita meninggal, di mana jasad kita? Dikubur. Nah, nafs kita itu nanti akan yang keluar gitu. Nah, jadi nafs itu adalah bagian dalam diri manusia yang bersifat apa tadi? Nurani. Tuh. Ya. Tapi Imam Al-Ghazali tulis dalam kitab Ihya-nya mengatakan bahwasanya an-nafs wal aqal wal ruh wal qalb fi ma'nan wahid. Ya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, itu semua ruh, akal, nafs itu sama maknanya udah. Itu semua maknanya apa? Sama. Ya. Semua maknanya sama. Ya. Artinya akal ya ruh, ruh ya akal ya nafsu, nafsu ya akal, semua sama. Apa sisi kesamaannya? Tulis sisi kesamaannya adalah latifah rabbaniyah fi nafsil insan. Dia merupakan suatu latifah ya. Dimensi ketuhanan yang ada dalam diri seorang manusia, itu namanya latifah rabbaniyah ya. Jadi kita ini unik nih, badan kita unik, diri kita unik. Jadi kita ini terdiri dari 2 unsur, dimensi alam zahir, alamul mulki, dan dimensi alam batin, alamul malakut. Nah, cuman kita nggak bisa mengaktifkan alam malakut ini sekarang, ya, karena kita belum belajar. Jadi saya punya sahib, punya teman, punya majelis lah, ya, semacam itu. Itu mereka duduk zikir sampai mereka masuk ke alam malakut. Ya. Jadi perpindahan nih orang dari alamul mulki ke alam malakut hanya wasilahnya zikir. Badannya di situ.
tapi dia masuk ke dalam dimensi lain namanya alam malakut. Ya. Di alam malakut itu ketemu para malaikat, ketemu para aulia, ketemu para solihin tuh. Jadi orang yang sudah sampai alam malakut nanti akan ketemu wali. Makanya ada sebuah kalimat la ya'riful wali illal wali, kagak ada yang tahu wali kecuali wali. Kenapa? Ini wali saling ketemu di alam malakut. Ketika dia masuk ke alam malakut, ketemu salah seorang di dunia yang di dunia tukang somai, ketemu di alam malakut. Katanya orang, wah ternyata lu tukang somai, wah wali, karena dia ketemu di alam wali. Orangnya di situ juga lagi duduk, cuman yatir, ya, ruhnya ya, terbang ke alam malakut. Dan alam malakut jangan digambarkan kita terbang ke langit, bukan. Di sini juga. Ya. Ente kalau tidur ya, kemana jasad ente? Kemana ruh ente? Kemana ruh kita? Kemana-mana? Ada yang ke Amerika, di kolor Amerika. Ada yang ke Jepang, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Singapura. Padahal dirinya di mana? Di situ-situ juga. Ini nih ya, bagian rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya ini penjabarannya sangat luas. Ya, kalau mau bahas ini, kalau mau dengar silakan nonton di YouTube, namanya kajian Kimia Usaadah. Sudah kita gambarkan, jabarkan dulu di Ramadan insyaallah ya waktu itu. Nah, jadi begitu. Ya, nafsu. Ya. Jadi banyak orang keliru mengartikan nafsu, padahal nafsu diri kita. Nah, diri kita bisa di-upgrade. Diri kita bisa di-upgrade. Nafsu yang pertama namanya amarah bisu. Kita upgrade dengan mujahadah. Nanti dibahas tuh oleh Imam Busiri. Bagaimana cara kita mengupgrade nafsu kita biar naik kelas. Yaitu dengan cara disapi. Tahu disapi? Tahu disapi? Kalau anak kecil masih nyusu 2 tahun diapain? Disapi. Disapi diapain? Apa diapain? Dipisahin. Enggak, kasih anak kecil. Diapain disapi? Enggak dikasih nyusu lagi. Ya. Nangis gak tuh anak? Nangis, kejar gak? Kejar, guling-gulingan tuh anak. Cuman memang emaknya kuat ya. Ketika anak itu nyusu 2 tahun disapi, akhirnya anak itu kuat nggak nyusu lagi. Begitu juga nafsu. Ya, kita biasa ngikutin nafsu. Pengen ini harus ada, pengen itu harus ada. Pengen beli ini kudu beli, pengen itu kudu ada. Betul gak? Ya. Nah itu kudu disapi itu. Bagaimana caranya? Pas pengen jangan turutin. Siang-siang enaknya beli cendol nih. Ngomong aja gitu, ngapain lo gitu. Ngomong sama diri sendiri gitu. Nggak, gue mau beli teh. Dalam hati, cendol. Teh, musuh. Cendol, teh. Oh, beli teh, jangan beli teh. Minum teh. Tuh, ngelawan siapa? Hawa nafsu. Emang siang-siang enak banget cendol kan ya. Apalagi ada nangkenya. Apalagi ada durennya. Oh, tuh, udah banganya udah ngiler aja tuh sini. Okay. Pengen kawin, pengennya sama perempuan yang ini nih. Memang sih cakep, cuman kagak pakai jilbab. Kakinya koreng mulu, bekas kena knalpot tuh. Kagak pernah ngaji lagi, ya Allah. Akalnya bilang, enggak, lo sama dia aja no. Dia emang enggak cakep-cakep banget, cuman solehah. Masya Allah. Hanya kecil, solehah. Ya. Akhirnya apa? Nikah sama yang soleh, ngikutin akal. Itu namanya nyapi gitu. Yang penting kalau mau gampang, ente kan ngerokok nih. Coba libur rokok seminggu dah, kuat ya. Nah, wah, kayaknya libur pengajian dan suruh berhenti rokok. Kan kalau ente mau nyari nih, apa sih yang nafsu kita demen, itu yang kita kalahin. Ya. Nafsu kita demen apa? Kalau yang nggak ngerokok mah jangan disuruh berhenti ngerokok, emang dia kagak ngerokok. Yang ngerokok suruh ngerokok. Lu nggak ngerokok ya? Iya, ngerokok dah. Gitu. Isep, nggak enak. Isep terus. Sekali 2 kalau perlu. Masya Allah. Yang ngerokok, lu berhenti dulu ngerokok. Udah nggak usah ngerokok seminggu. Wah, pengajian apaan nih gitu? Wahabi nih nggak boleh ngerokok. Bukan, nih. Ini dalam rangka mengalahkan hawa nafsu. Ada orang nafsunya bukan ngerokok, bukan nggak ngerokok nih, HP.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lihat HP. HP mulu nggak pernah lepas tangannya. Dah libur seminggu megang HP itu. Jelas paham? Itu namanya cara menyapi hawa nafsu. Tuh, ya. Nanti hadiahnya buat orang yang bisa menyapi nafsu nanti bisa kasyaf. Ya. Bisa kasyaf dia. Tahu kasyaf ya? Itu karena dia sudah masuk ke martabah yang keempat. Ya, ke martabah yang keempat ya. Nah, apa kelima? Martabahnya wali tuh. Di mana dapat karomah. Ya, jadi kalau antum nahan nafsu sampai antum dapat karomah, dapat kasyaf, berarti antum sudah naik ke nafsu apa tadi? Radiyah. Nafsu apa? Radiyah. Tapi kalau antum upgrade lagi sampai naik ke makom yang kelima, yang keenam, nafsu mardiyah, maka antum udah nggak pengen lagi kasyaf, minta dibuang. Gitu. Ya, itu sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah, ya Allah kasih kasyaf, ya. Kemudian beliau minta dibuang. Nah itu berarti udah naik tuh makomnya. Ya. Karena orang yang semakin tinggi udah nggak butuh karomah. Ya, gitu. Mereka udah nggak butuh kepada sesuatu dari Allah, tapi mereka membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan kita doakan buat teman-teman kita yang sedang sakit. Di antaranya Ustaz Sulaiman dan juga para santri dari Markazul Lugo yang sedang sakit, kita doakan Allah beri kesembuhan, kesehatan, keafiatan, zahiran batinnya. Buat guru-guru kita juga kita doakan Allah jaga kesehatannya. Ala hadhihi niyabiniti shifa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير واجعل والحاضرين من أهل الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حبا واستر لنا العورات من روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سليم صلى وسلم ربي عليه عاد الحبيب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البادي والتنهي والحمد لله في البادي والتنهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.